Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa YouTube channelnya RMI NU Kabupaten Malang dan semua para teman-teman ngaji, kita melanjutkan Jagong Maton, Cangkruan sebelum aktivitas yang lain. Kita lanjut aja, kita mengalir ya, jangan serius-serius karena kita sama-sama puasa. Nanti kalau serius nanti lapar nanti ya. Itu rupanya juga sudah ngantuk itu. Siapa namanya ini? Bagus ini. Kamu ngantuk ya? Memang wajahnya begitu ini. Mungkin monggo langsung aja, simpel aja, mungkin ada lanjutan pertanyaan dari kemarin atau pertanyaan baru, monggo. Saya mau bertanya ya. Nggih. Kemarin kan kita sudah membahas tentang puasa gitu. Dan sekarang saya mau bertanya, apa perbedaan orang yang mengikuti jejak dakwah Wali Songo dan orang yang tidak mengikuti jejak dakwah Wali Songo? Sampun. Wali Songo itu dakwahnya itu soft, melalui pernikahan, melalui perdagangan, melalui seni, melalui budaya, juga kemudian berimbas melalui politik dan macam-macam. Saya kira Wali Songo itu memiliki multi level strategi. Coba itu kalau ada, siapa yang hafal lagu Wali Songo? Coba, apa itu? Terus Wali Songo, kalau Sunan Ampel itu apa? Raden Rahmat. Terus itu bagian apa? Bagian Molimo itu kan. Terus kemudian Sunan Kalijogo, itu pada wayangnya. Sunan Bonang, itu ada permainan anak ya. Kalau kamu masuk di makamnya Sunan Bonang, itu kan ada permainan dakon, masuk Bonang. Kalau Sunan Gunung Jati lebih pada politik. Jadi Wali Songo itu mengajak orang, tapi yang diajak itu tidak merasa diajak, tiba-tiba ikut. Karena apa? Dengan perkataan yang baik, dengan hikmah ya, dengan santun, dengan suri tauladan, dengan pemberdayaan perekonomian dan macam-macam. Itu sesuai dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah ya, dan pelajaran yang baik, dengan mau'idoh hasanah, dengan perkataan yang terpuji. Mungkin kaulan karimah, kaulan sadida, kemudian dengan santun, dengan akhlak yang mulia. Contohnya begini, Mas Teddy misalnya mau ngesir Mbak Sri ya. Itu sebenarnya yang kalau nikah yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan kan mestinya sesuatu gitu. Kira apa? Kalau kamu nikah yang dibutuhkan apa? Ayo jujur. Nah, nggak berani ngomong. Tapi disurati, kemudian dikhitbah, kemudian dikasih kado, kemudian dikasih perkataan yang bagus, kemudian nikah, sudah TST, tahu sama tahu, paham maksudnya ya? Adik hikmah. Kemudian para wali diteruskan para ulama, khususnya yang ada di Nahdlatul Ulama, itu ada nggak orang itu, mari membaca ayat kursi, Pak, Dokter, Assalamualaikum, mari membaca Fatihah di rumah saya. Mari membaca surat Yasin ke rumah saya. Tidak ada. Perkataan yang muncul apa? Mangke genduren nggih, mangke hajatan, mangke akikoh ten griya, mangke sepasaran, mangke pitonan, mangke tingkepan, mangke petang puluhan, mangke satusan, mangke pendak sepisan, pendak pindo, sewon-sewon, hol. Tapi ketika orang sudah datang di situ, sebelum dikasih
pasudatan, dahar, apa yang terjadi? Zikir, membaca Fatihah sekian kali tawasulnya, kemudian membaca surat Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian Anas, kemudian Alif Lam Mim, Al-Baqarah, awal, ayat kursi, terakhir, kemudian sampai doa-doa istighfar dan sholawat macam-macam. Dan tanpa belajar, tanpa menghafal, masyarakat yang tidak pernah mondok itu, masyarakat yang tidak pernah di TPQ itu, tiba-tiba hafal surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, yang itu wajib hafal orang Islam karena sebagai rukunnya sholat. Bayangkan, tidak hafalkan Fatihah karena itu wajib, karena itu rukunnya sholat. Tidak ada kata begitu. Ya genduran gitu aja. Jadi perlu kita lestarikan dakwah yang soft, yang santai, yang merangkul, tidak memukul, mencintai, tidak membenci. Ya, saya kira ini perlu kita kembangkan, khususnya generasi-generasi Nahdlatul Ulama sebagai bentengnya Ahlussunnah, bentengnya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan macam-macam sebagai penerus perjuangan para kiai, para ulama. Saya kira ini perlu dilestarikan itu kan. Tidak perlu yang aneh-aneh, ikuti aja jejak para ulama, para kiai, khususnya Nahdlatul Ulama, gitu kan. Ya, ini tanya ini. Ya, Jangan sulit-sulit ini, biasanya kalau tanya yang sulit-sulit ini ngantuan, tapi kalau tanya sulit-sulit. saya izin bertanya, ya. Oke. Kan ada bahwasanya dakwah itu ada dakwah yang keras. Contohnya Sayyidina Umar. Itu bagaimana tanggapan Yai untuk dakwah keras ini? Saya kira dalam menyampaikan agama yang mulia, ya, menyampaikan ajaran Rasulullah yang akhlakul karimah, itu kita membat mentul, harus tahu situasi, harus tahu kondisi, di mana, kapan, dengan siapa, di lingkungan apa, budaya apa. Ini harus kita baca secara analisis sosial. Wah, analisis sosial. Ngantuk aja kan mang. Gondes ya, gondrong deso. Ya. Ya, secara itu harus kita baca. Pernah saya membaca hadis ini. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati bil lisanihi, fa illam yastati bil qalbi. Memang ada. Kalau kamu melihat kemungkaran, maksiat, kalau kamu punya kuasa, kalau kamu raja, apalagi negaranya Islam, kita kan bukan negara Islam. Kita negara kebinekaan, negara berdasarkan Pancasila, negara hukum. Nggak sama. Kita menerapkan dengan seperti Malaysia, Brunei, seperti Saudi, nggak bisa. Ono wong moro-moro terus ditempeling, nggak bisa. Harus ada proses hukum. Kalau punya kuasa, kamu sebagai raja, punya polisi, punya tentara, punya keadilan, maka ini tidak ada masalah, saya kira. Tidak. Memang seharusnya begitu. Ketika ada orang yang mungkar, itu harus ditangani. Seperti misalnya tahun 45 itu kan, kita dijajah, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Kyai Abbas Buntet, terus kemudian Harun yang ngebom granat Jenderal Malabi, sehingga maka itu memang dengan tangan begitu, karena kondisinya memang gerak dan melawan kafir harbi, bukan kafir dhimmi, bukan kafir zindik, maka boleh. Tapi ini kondisi kita kan aman. Tahun 65 ya, itu Islam diganggu, NU kiainya mau dibunuh, apa boleh buat begitu. Yang kedua, tapi kalau tidak mampu dalam kondisi
kita nanti akan menjadi fitnah, malah kita dipenjara, pakai yang kedua, dengan lisan, dengan ceramah, dengan harus jadi YouTuber, Facebooker, ya, dengan tulisan, dengan literasi. Kok gak bisa? Waduh, saya ini gaptek, saya ini nggak bisa ceramah, saya ini gagap kalau ngomong, cedal. Maka bil qalbi, dengan doa, ya Allah, orang yang maksiat itu, orang yang nakal itu, kula nyuwun orang itu dikasih hidayah, begitu. Jadi tidak perlu kasar-kasar, karena kalau kita kasar, kalau kita ini kemudian main pukul, ya enggak bisa. Saya tertarik dengan bahasa bapak saya. Bapak saya namanya Sardinur Salim, ya. Itu beliau pernah didhawuhi sama Yai Dahlan. Yai Dahlan itu NU, orang kecamatan sini. Nganule. Jadi wong NU iku, kader NU, santri iku lak iso ya kudu membat mentul. Membat mentul itu kayak pikulan tuh, Mas. Ya. Lek kenceng kena ge pikulan. Maksudnya bagaimana? Kalau sampai Islam diutik, NKRI disentuh, Indonesia diganggu, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila diganggu, NU Kiai kemudian dirongrong, iskariman aumut sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu jika kondisinya berat. Dilanjutkan sama bapak saya, itu lek lemes kena digawe tali, lek lemes kena digawe tali. Maksudnya apa? Kalau kondisi normal, tidak ada perang, ya orang NU itu kan macam-macam, akhirnya tidak pernah kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Contoh, orang NU ada yang di partai ini, ada yang partai ini, ada yang partai ini, partai ini, partai ini, partai ini. Betul kan? Orang NU ada pilpres, ada yang 01, ada yang 02, ada yang 03. NU tidak pernah kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Ada di pejabat, ada di rakyat, ada tentara, ada polisi, pagar nusa, ada di PSHT, ada di Gasmi, ada di Cimande, ada di Kuda Lumping, ada teman-teman yang wayangan, ada yang di Jatilan, ada yang di Jaranan, ada yang di mana? Karaokean, ada macam-macam sudah. Ada yang jadi kiai, jadi ulama yang tidak pernah maksiat sama sekali, ada yang maksiat terus-menerus, tapi dia masih tahlil, kan begitu. Saya sering menggambarkan itu begitu. Jadi NU itu lunak dan mengikuti ajaran Wali Songo, dan sesuatu untuk menyampaikan itu seperti tadi pertanyaan beliau tadi, ngajak orang itu kadang hanya dengan genduren, kemudian dengan lagu-lagu. Coba kalau dulu masih kecil ya, itu gendong sama mak saya, sehingga saya hafal. Misalnya untuk menyampaikan rukun Islam, menyampaikan lagu-lagu ya, misalnya cilik-cilik diulang ngaji, yen wis gede supaya aji, aji ngono oke sarate, ben ora wani marang wong tuane. Terus kemudian anak pas mari mangan, bapak saya juga gitu, adik saya tuh 4 ya. Bapak itu sampai tempat bocah cilik-cilik jejer tarik-tarik, sandangane resik, kelakuane becik, Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Allah pangeranku. Belum lagi pujian-pujian sebelum sholat. Saya kira inilah Islam yang ramah, Islam yang penuh rahmah, Islam yang luar biasa yang perlu kita lestarikan. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Semoga ini manfaat bagi jenengan, juga bagi saya, ya, sekaligus para pemirsa dari pencinta RMI NU Kabupaten Malang. Ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wallahul hadi ila dinil Islam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok anu ini apa? Iwake saten ya?